Kalau manusia itu pasti mati, lalu apa artinya semua pengetahuan, semua mimpi, dan semua usaha kita selama hidup? Apakah semuanya cuma berakhir sia-sia? Pertanyaan ini jadi bahan bakar utama seorang Orochimaru, seorang shinobi yang jenius, tapi juga rela kehilangan sisi manusianya demi satu hal, mengalahkan kematian. Sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, biar aku bisa terus bawain analisis karakter dengan cara yang berbeda. Sekarang, mari kita kupas lebih dalam dari salah satu villain paling ikonik di dunia anime, dari Naruto Shippuden. Orochimaru lahir di Konoha, dan sejak kecil sudah dikenal sebagai anak yang berbeda. Dia gak sekedar berbakat, tapi pikirannya melangkah terlalu jauh dibandingkan anak-anak lain. Ada satu momen penting waktu dia masih kecil. Dia menemukan ular yang berganti kulit. Hiruzen, yaitu gurunya, menjelaskan bahwa ular adalah simbol keberuntungan dan kelahiran kembali. Dari situlah Orochimaru mulai terobsesi. Buat dia, hidup itu rapuh dan kematian adalah batas yang gak bisa diterima. Bayangkan, dari usia muda, dia sudah memikirkan gimana caranya menolak takdir kematian. Dan itu bukan cuma mimpi kosong. Dia benar-benar meneliti, mencari, dan mengorbankan apapun demi tujuan itu. Sebagai salah satu murid terbaik Hiruzen bersama Jiraiya dan Tsunade, Orochimaru seharusnya bisa jadi penerus Hokage. Tapi perbedaan utamanya ada di filosofi hidup. Kalau Jiraiya percaya pada takdir dan cinta, sementara Orochimaru percaya hanya pada kekuatan dan pengetahuan. Dia menganggap siapa yang menguasai semua ilmu, dialah yang layak hidup kekal. Tapi harga dari ambisi ini terlalu mahal. Orochimaru mulai melakukan eksperimen terlarang. Dia menculik, menggunakan manusia sebagai kelinci percobaan, dan memperlakukan nyawa orang lain seolah hanya sebagai alat. Di sini kita bisa lihat bagaimana obsesi bisa mengikis nurani seseorang. Tujuan utamanya sederhana. Dia ingin hidup selamanya. Bukan cuma karena takut mati, tapi juga karena dia merasa dunia ini terlalu sempit untuk menampung semua ilmu yang ingin dia pelajari. Orochimaru percaya kalau dia mati, maka semua pengetahuannya juga akan ikut terkubur. Maka dia menciptakan jurus terlarang, yaitu Fushi Tensei, teknik berpindah tubuh yang membuat dia bisa memperpanjang hidup dengan mencuri tubuh orang lain. Disinilah batas moral benar-benar hilang. Buat Orochimaru, manusia hanyalah wadah. Isinya bisa diganti, asal pikirannya tetap abadi. Kalau kita tarik ke dunia nyata, Orochimaru itu simbol dari ambisi manusia yang gak pernah puas. Dia adalah gambaran ekstrim dari keinginan kita untuk selalu lebih pintar, lebih kuat, lebih kaya, lebih diakui. Tapi masalahnya, obsesi tanpa batas akan selalu membuat seseorang merasa kurang. Orochimaru sudah menguasai ribuan jutsu, punya ilmu yang luar biasa, tapi tetap merasa kosong karena tujuan hidupnya hanya untuk menolak sesuatu yang pasti, yaitu kematian. Dan ironisnya, semakin dia berusaha melawan kematian, semakin dia kehilangan kemanusiaannya. Dan pada akhirnya, dia hidup dalam kesepian, jauh dari cinta, persahabatan, dan kebahagiaan yang sederhana. Dia memang berhasil memperpanjang hidup, tapi apakah itu benar-benar hidup? Dari Orochimaru, kita bisa belajar bahwa pengetahuan itu pedang bermata dua. Kalau dipakai dengan bijak, bisa jadi cahaya. Tapi kalau dikendalikan obsesi, bisa jadi racun. Kita manusia emang terbatas.
Kita nggak bisa selamanya menguasai segalanya. Dan kita nggak bisa selamanya lari dari kematian. Tapi justru karena itu, kita belajar menghargai waktu yang singkat, momen kecil, dan orang-orang yang kita sayangi. Orochimaru gagal melihat sisi itu. Dia mengejar keabadian, tapi lupa menikmati kehidupan. Jadi, menurut kamu, apakah Orochimaru itu benar-benar jahat? Atau dia cuma cerminan dari rasa takut yang juga ada di dalam diri kita semua? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Karena masih banyak karakter yang bakal kita bedah dari sisi yang jarang orang bahas. Sampai ketemu di video berikutnya, dan ingat satu hal. Jangan buang hidup kamu untuk melawan kematian. Gunakan hidup kamu untuk meninggalkan jejak sebelum kematian datang.